Alhamdulillah sehat. Lama tidak bertemu ya Bu ya? Iya benar, sibuk ya Bu ya? Iya, ngajarnya banyak ya Bu ya? Betul, kan ini kan juga banyak mata kuliah baru ya, karena MPKM ada konversi untuk mata kuliah juga Bu. Iya betul, jadi mata kuliah rasanya makin banyak ya Bu ya? Betul sekali. Padahal kita satu kantor tapi bertemunya hanya sebentar. Betul, karena ngajarnya sangat banyak, belum lagi kegiatan-kegiatan lain. Iya betul sekali Bu, dan ada satu mata kuliah Bu, yaitu bahasa produktif. Oh ya, mata Iya. kuliah yang baru ya, bahasa produktif ya. Bahasa produktif itu kan terdiri dari berbicara dan menulis. Iya. Jadi pertemuan sebelum UTS itu berbicara, setelah UTS itu menulis Bu. Bu Lalita dapat yang sebelum UTS atau sesudah Dua-duanya UTS? kan kelas A dan B. Oh iya ya, berarti Iya. semuanya ya. Semuanya kelas A dan B. Kalau untuk berbicara sebetulnya tidak ada masalah Bu. Ya, Bu Lalita ahlinya dosen Iya. berbicara ini ya. Namun kalau untuk menulis itu, jadi kan mata kuliah menulis ya Bu, praktik. Tapi malah mahasiswa banyak tidak menyiapkan alat tulis. Oh begitu, jadi Betul. ada masalah ya Bu Masalah ya. alat tulis yang kan masalah sepele ya Bu. Iya. Jadi mereka sudah terbiasa dosen itu menggunakan PowerPoint dan mahasiswa hanya menyimak. Iya. Nah, padahal menulis itu kan praktik. Iya. Yang paling ringan saja membuat paragraf deduktif, induktif, seperti itu. Juga jurusan mahasiswa kita ini masih sangat lemah Bu. Seperti itu. Oh begitu ya, ini malah Iya. jadi sekalian bertemu kita bisa saling curhat ya Bu Ngobrol, ya. iya, betul Sharing sekali. permasalahan-permasalahan yang ada ya. Semoga sih Iya. berharapnya kita ngobrol bisa mendapatkan Solusi ya Bu iya, ya. betul, sama-sama Iya, mendapatkan betul. solusi. Karena pasti Bu Lalita ada masalah, saya juga pasti sama sebenarnya Bu. Iya. Saya mengampu mata kuliah bahasa produktif. Nah, Iya. di pertemuan sebelum UTS itu berbicara, nah setelah UTS itu menulis Bu. Iya. Nah, kalau di berbicara tidak ada masalah. Jadi saya memberikan materi, kemudian mereka berpikir untuk menyiapkan praktik berbicara dari jenis-jenis berbicara yaitu pidato, kemudian menjadi MC, menjadi moderator, itu tidak ada masalah. Namun pada saat setelah UTS yang menulis, di situ permasalahannya. Ternyata anak-anak mahasiswa ini tidak siap secara fisik dan batin mungkin gitu. Oh iya, jadi mereka kaget ya ke mata Iya. kuliah yang berubah menjadi menulis seperti itu. Terus motivasinya juga mungkin masih kurang. Iya menulis dibandingkan waktu saya pernah mengajar menulis kreatif, mereka daya imajinasinya bagus Bu. Daya imajinasinya bagus, kemudian menulisnya bagus. Namun pada saat bahasa produktif yang menulis ini mereka kurang bersemangat. Kurang bersemangat. Iya, kan Terutama fiksi dan menulis apa? non-fiksi. Oh, menulis fiksi dan non-fiksi. Iya, non-fiksinya itu yang mereka sangat lemah seperti itu. Oh, masih lemah di menulis non-fiksi. Betul. Kalau Bu Lalita menggambarkan ya kira-kira Iya. kenapa menulis non-fiksi itu lebih susah ya? Mungkin dianggap Iya, anak-anak betul. lebih susah. Kira-kira itu karena apa Bu Mungkin Lalita? karena banyak aturan apa ya Bu ya? Oh iya. Iya, karena ejaan yang harus. Oh ya, harus mereka diperhatikan. Iya. Beda kalau menulis fiksi kan Iya, betul. bebas berkreasi ya, berimajinasi ya seperti Jadi kan itu. kalau secara sederhana saja, misal di praktek itu saya kuliah, pada saat kuliah itu saya diselingi praktik menulis paragraf deduktif dan induktif. Mereka kesusahan Bu. Ternyata lupa apa sih itu paragraf deduktif, apa itu paragraf induktif. Yang paling mudah saja seperti itu. Dan pada saat mereka mengikuti kuliah saya malah tidak membawa alat tulis. Tidak membawa alat tulis Iya. ya, padahal itu penting ya Bu ya, Praktik karena kan, untuk praktik praktik menulis, ya, gitu. seperti itu. Belum mempunyai kesadaran seperti Iya, itu ya Bu ya, betul, untuk iya. membawa itu. Nah, Bu Lalita, kalau saya tadi melihat ya permasalahan di pembelajaran bahasa produktif, terutama bagian menulis, ada menulis fiksi dan non fiksi, mereka masih kurang di menulis non fiksi, betul, ya, iya. karena tadi mungkin terkait aturan ejaan dan Betul, lainnya ya, iya. seperti itu, dan motivasi yang kurang. Kalau melihat itu berarti itu yang paling urgent ya Bu, yang Paling urgent sekali. urgent. Bu Lalita, selama ini kalau maaf boleh tahu, selama ini cara mengajar Bu Lalita kalau bagian menulis seperti apa Bu Lalita? Yang jelas itu pertemuan pertama dan kedua, setelah UTS kan pertemuan pertama dan kedua itu saya memberikan materi tentang manfaat menulis, prosedur menulis, jenis-jenis menulis gitu ya. Teorinya ya, teori Teorinya dasar. terlebih dahulu. Kemudian pertemuan ketiga itu saya mulai mengajak anak-anak untuk
observasi tentang apa sih itu menulis opini, apa itu sih menulis artikel berita, kemudian essay seperti itu. Mereka mulai browsing-browsing, menyaring, membedakan seperti itu Bu. Nah kemudian setelah itu mereka kan akhirnya mendapatkan gambaran, oh ternyata yang selama ini saya baca itu adalah essay, ternyata yang saya baca adalah opini. Jadi mereka membuat berita, opini dan artikel yang nyata itu juga masih kesusahan. Oh masih kesusahan berarti ya Bu, kalau melihat seperti itu dan dianggap masih kurang sukses ya belum maksimal. Betul, Mungkin Bu Lalita ada sesuatu apa yang kayaknya punya ide apa besok dalam pembelajaran yang baru sehingga anak-anak nanti bisa tertarik ya atau memiliki motivasi untuk menulis non fiksi. Mungkin Bu Lalita punya ada gambaran besok rencananya mau seperti apa? Ada. Jadi ini kan sudah hampir pertemuan terakhir ya Bu. Untuk proyek nanti PJBL saya meminta anak-anak itu untuk membuat proyek berkelompok, bahkan tidak berkelompok Bu, satu kelas itu seperti membuat majalah kelas. Majalah kelas. Ya, mereka ada yang membuat tulisan iklan, ada yang membuat tulisan artikel tentang biografi seseorang, kemudian ada yang sedikit membuat puisi. Jadi seperti majalah tapi satu kelas itu untuk nilai mata kuliah bahasa produktif. Jadi produktifnya mereka ini loh majalah seperti itu. Awalnya berbasis multimedia atau berbasis konvensional, mereka lebih memilih konvensional. Itu Bu. Jadi memilih sesuai kebutuhan mahasiswa ya Bu ya, yang mereka sanggup dibanding kita memaksanakan yang multimedia. Kan sesuai dengan visi misi prodi kita nanti jadi wirausaha ya Bu, ya wirausaha literasi seperti itu. Namun kemudian kalau misalnya ada mata kuliah lagi di semester berikutnya, saya mungkin akan lebih mereka untuk observasi dan mengenalkan apa itu menulis fiksi dan non fiksi. Observasi dulu ya Bu ya. Kalau mungkin tadi belum dilakukan itu sekarang besok rencananya akan ada observasi. Penting ya Bu ya, karena penting sekali karena ternyata mengajarkan anak bahasa tentang berbicara di depan, latihan jadi moderator, latihan jadi pembicara pada saat seminar itu lebih mudah Bu dibandingkan dengan mengajarkan mereka menulis seperti itu. Oke, baik. Jadi sebenarnya Bu Lalita sudah menemukan solusi ya Bu untuk rencana pembelajaran di semester selanjutnya. Nah, kalau begitu ya Bu ya, kesimpulan yang bisa Ibu ambil dari kita bertemu hari ini gitu ya. Iya, jadi banyak sekali masalah-masalah yang dihadapi dosen ya, terutama pengajar perguruan tinggi kepada mahasiswa yang mereka korban pergantian kurikulum dan mata kuliahnya baru. Kemudian kalau saya cermati ternyata anak-anak zaman sekarang lebih suka praktik dibandingkan mereka harus membaca teori, mendapat teori. Mereka lebih suka praktik tapi yang tidak di kelas. Itu mungkin sesuai prinsip dengan MBKM ya, kampus merdeka ya Bu ya. Nah, kalau tadi Bu Lalita juga sudah mendapatkan solusi, komitmen apa yang Bu Lalita akan lakukan maksudnya untuk melaksanakan itu, dan kira-kira siapa yang akan membantu untuk melaksanakan yang jelas itu memotivasi mahasiswa itu komitmen. Kalau misalnya membantu sih yang membantu mungkin rekan sejawat atau dosen rekan teaching saya yaitu Bu Nia Ulfa Marta, juga mungkin Bu Uki juga kan ya Bu, bisa bersama-sama ya, jadi bisa saling-saling. Mungkin secara wacana ada Bu Indah juga nanti untuk analisis wacana. Itu tidak masalah sebetulnya untuk anak-anak sekarang dimotivasi, hanya anak-anak sekarang itu supaya instan begitu loh Bu. Instan mereka membuat, mereka ingin cepat menghasilkan, itu yang harus kita push terus bahwa semua butuh proses. Betul ya Bu Lalita, secara tidak sengaja kita bisa menemukan solusi permasalahan dari Bu Lalita sendiri ya. Gimana perasaannya Bu setelah mengeluarkan permasalahan yang ada? Kalau selama ini kan sibuk ngajar, tidak ada teman untuk saling ini ya. Ya rasanya lega sih ada yang berbagi begitu ya Bu, apalagi kan kita sekarang harus mengikuti perkembangan zaman ya, anak-anak kan modelnya sekarang serba digital begitu, dan kita jangan sampai gaptek, walaupun mungkin tidak secanggih anak-anak sekarang, setidaknya jangan ketinggalan zaman gitu. Lega ya Bu, senang ya Bu ya. Betul sekali. Secara tidak sengaja ketemu malah bisa meluapkan, dan saya juga jadi tahu ya permasalahan yang Bu Lalita rasakan dan saya rasakan, dan kita bisa menemukan solusinya bersama-sama. Bu begitu. Iya Bu Lalita. Setelah ini Bu Lalita mau ada mengajar lagi atau bagaimana? Iya, ada mengajar nanti pukul 4 sore. Pukul 4 sore. Ya, sukses Bu Lalita. Ini mau udah bawa laptop, kayaknya mau mengerjakan apa ini? Iya, betul. Nanti cuma saja pengen makan saja Bu. Oh, makan. Setelah ini baru mengerjakan. Oke.